كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah, wa laysa minas sunnati wa laysa fi sunnati qiyasun. Tidak ada pada sunnah itu qiyas. Qiyas yang bagaimana yang tidak ada dalam sunnah? Nah, siapa yang tahu? Tunjuk tangannya. Nah, ada kapten. Qiyas akliyah yang tidak ada di situ dhawabit dan qawaid yang bisa dikiaskan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya qiyas al-aqliyah, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya. Di situ tidak ada alaqah sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali antara Allah dengan makhluknya. Karena tidak ada hubungan sama sekali antara Allah dengan makhluknya, maka tidak bisa dikias antara khaliq dengan makhluk. Namun sesuatu itu boleh dikias ketika ada alaqah. Ya, ada hubungan di antara A dengan B. Ya. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, qiyasus syar'i itu di dalamnya terdapat 4 rukun. Apa saja 4 rukun tersebut? Tunjuk tangan. Type al-maqis, benarnya al-maqis ya. Saya kemarin sebut al-muqayyis, tapi yang betul al-maqis. Al-maqis, al-malqis alaih, al-illah, wal-hukum. Apa itu al-maqis? Apa itu al-maqis? Apa itu al-maqis alaih? Al-maqis alaih, hukum yang telah ada. Contohnya, Taib, insyaallah, jazakallah khairan. Taib, kita baca. Pada pagi menjelang siang hari ini kita masuk poin yang ketiga dari kitab kita Ushulus Sunnah, dan pembahasan kita di hari ini yaitu mengenai takdir. Bagaimana Ahlus Sunnah memahami takdir. Dan ini merupakan dari masail al-aqdiyah yang sangat penting yang perlu kita ketahui, karena tersesat di dalamnya banyak dari manusia yang tidak bisa memahami tentang at-takdir. Baik, kita baca. Qala Imam Ahmad rahimahullah. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Abu Abdillah. Ya, itu nama Imam Ahmad. Beliau punya 2 anak, Saleh dengan Abdullah. Adapun yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad rahimahullah itu dari jalur Abdullah. Ya, kitab yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, itu periwayatan hadisnya dari jalan anak beliau Abdullah. Ya. Kata Imam Ahmad, wa minas sunnati,
Jadi ketika kita sebut wa minas sunnati itu sudah paham ya. Apa itu sunnah diinginkan di sini? Islam itu sendiri. Ya. Wa minas sunnati allazimatu allati man taraka minha khaslatan lam yaqbaluha aw lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Yaitu al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. وتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به وتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق. Nah, dari sunnah yang harus seseorang meyakininya, yang siapa meninggalkan minha dari sunnah tersebut khaslatan, satu saja dari cabang sunnah dia tidak terima, ya, lam yaqbalha, dia tidak terima, wa yu'min biha, dan dia juga tidak mengimaninya, lam yakun min ahliha, dia tidak termasuk dari ahli sunnah. Ya, jadi dari hal yang kemarin ditanya ya di soal, ya siapa itu dikatakan sebagai ahlus sunnah. Nah, ini ada isyarat dari Imam Ahmad. Orang yang dikatakan sebagai ahlus sunnah adalah orang yang mereka melazimkan dirinya mengikuti sunnah, yang itu merupakan pokok-pokok yang dikenal oleh para ulama sebagai pokok-pokok ahlus sunnah. Nah, ketika dia mengingkari pokok-pokok tersebut, tidak beriman dengannya, ya, maka dia tidak dikatakan dari ahlus sunnah. Ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh Imam Ahmad. Ya, saya ulangi kembali, wa minas sunnati allazimah allati man taraka minha khaslatan lam yakbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Daripada sunnah yang harus diikuti, yang siapa meninggalkan dari sunnah tersebut satu cabang saja, khaslatan, satu cabang, yang dia tidak mau menerimanya dan dia tidak beriman dengannya, maka dia tidak dikatakan sebagai ahlus sunnah. Faham ya? Makanya Imam Nawawi, Imam Barbahari sebagai contoh, ya, Imam Barbahari langsung memvonis dia sebagai ahlul ahwa, divonis sebagai ahlul bidah ketika mengingkari satu pokok ahlus sunnah. Ya, kata Imam Nawawi, idza ra'aitar rajul yadu ala amirihi fa'lam anu sahibul hawa. Kalau seandainya engkau melihat dan mendengar ada seseorang yang dia mendoakan kejelekan kepada pemimpinnya, ketahuilah bahwasanya dia apa? Sahibul hawa. Menyelisih pokok dari pokok ahlus sunnah. Dihukumi langsung oleh Imam Barbahari sebagai ahlul ahwa. Iya, begitu juga ketika datang khabar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di awal Sahih Muslim, yang dia mengadu seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan al-umurul unuf. Ini akan jadi pembahasan kita di pagi hari ini. Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Ini pokok ahlus sunnah atau tidak? Ini pokok ahlus sunnah. Iya, ketika Abdullah bin Umar mendengar ucapan laporan dari dua orang tabi'in tentang Ma'bad al-Juhani, apa divonis oleh Abdullah bin Umar? Sampaikan kepada mereka. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Kalau seandainya mereka menginfakkan satu gunung emas Uhud dan dia tidak beriman kepada takdir, maka Allah tidak akan menerima infaknya tersebut. Satu enggak di sini? Satu poin. Dia enggak mesti seseorang itu dihukumi sebagai orang yang keluar dari sunnah harus punya sekian perkara dari pokok ahlus sunnah yang dia ingkari. Khaslatan, kata Imam Muhammad, satu pokok dari pokok ahlus sunnah. Faham ya? Ini kita berbicara secara kaidah umum. Adapun nanti orangnya, personalnya, nah itu butuh pembahasan yang lain. Faham ya? Karena kita harus dibedakan orang yang menyelisih pokok dari pokok ahlus sunnah dari kalangan orang yang memang asalnya sunnah. Ya, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau ada beberapa perkara yang Imam Nawawi rahimahullah menyelisih dari pokok ahlus sunnah. Namun tidak ada ulama mengatakan Imam Nawawi bukan ulama ahlus sunnah.
Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyelisih beberapa pokok dari pokok Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada juga ulama yang memvonis Al-Hafidz Ibnu Hajar bukan dari Ahlus Sunnah. Begitu juga Al-Imam Syaukani San'ani rahimahullah menyelisih beberapa pokok dari pokok Ahlus Sunnah dan tidak divonis bukan sebagai Ahlus Sunnah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis sebuah kitab yang sangat bagus, Raful Malam min A'immatil A'lam. Raful Malam min A'immatil A'lam. Yaitu memberikan udzur-udzur kepada ulama-ulama yang mereka tergelincir dari pokok-pokok Ahlus Sunnah. Faham ya? Jadi ini punya kaidah yang lebih mendetail. Cuman hari ini kita memahami satu kaidah yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dan tentunya bukan setiap kita mau mentatbik praktek ini. Kamu kamu ahlul bidah. Tapi secara teori, siapa yang mereka tidak beriman, satu pokok dari pokok Ahlus Sunnah, dia tidak dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Faham ya? Taib. Dan di antara pokok Ahlus Sunnah al-imanu bil qadri khairi wa syarrihi. Beriman kepada takdir. Apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang jelek? Ini pembahasan yang sangat penting. Ini akan kita fokus membahas di siang hari ini. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan kita membenarkan seluruh hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir. Wal imanu biha, dan wajib untuk kita mengimani hadis-hadis tersebut. La yuqal lima wala kaifa. Kita tidak bertanya dalam masalah takdir lima. Kenapa? Ya, sebagaimana kita tidak bertanya pada sifat Allah kaifa. Ya, misalnya, bukan misal. Allah menciptakan iblis dalam keadaan kafir. Allah menciptakan Fir'aun dalam keadaan kafir. Allah menakdirkan Abu Lahab, Abu Jahal kafir. Tidak boleh kita bertanya, lima Abu Jahal kafir. Kenapa Allah menjadikan Abu Lahab kafir? Enggak boleh. Karena apa? Allah itu adalah zat yang sempurna. Segala perbuatan yang datang dari Allah itu ya dibangun di atas kesempurnaan. Sesuatu yang sempurna tidak ditanya. La yus'alu ma yaf'alu ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi yang ditanya adalah kita yang ditanya. Karena kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Adapun Allah, zatnya sempurna. Sesuatu yang sempurna tidak ditanyakan. Kenapa Allah menciptakan Abu Lahab kafir? Kenapa Allah menakdirkan Abu Talib kafir? Tidak boleh ditanya. Karena ini sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Mafhum? Ya, sebagaimana kita tidak bertanya tentang kaifa istiwa, kaifa yadullah, kaifa wajhullah, tidak boleh ditanya. Ya, karena ini sesuatu yang gaib dan para sahabat tidak bertanya. Namun kata Imam Ahmad, innama huwa tasdiqu wal imanu biha. Ya, hanya saja kita membenarkan dan mengimani seluruh apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah takdir secara khusus yang jadi pembahasan kita di hari ini. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis. Siapa yang dia tidak mengetahui apa maksud dari tafsir hadis ini, wa yablaghu aqluhu, dan tidak sampai akalnya memahaminya, faqad kufiya dzalik wa uhqima lahu, dan cukup bagi dia mengimani dan menghukumi apa yang ada dalam hadis tersebut. Misalnya Rasulullah mengkhabarkan, innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan surahnya, dengan bentuknya. Ini kan hadis-hadis yang akan tersamar bagi banyak orang ketika mendengarnya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dengan surahnya. Kana sittu dhira'an. Ya, dan Adam memiliki 60 hasta. Ya, orang-orang yang keliru dalam memahami hadis ini, dia mengatakan apa? Allah Wahabi telah mengatakan Allah itu 60 hasta panjangnya. Ini adalah kedunguan. Kedunguan. Yang pertama yang mengatakan ini bukan Wahabi. Yang mengatakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita tidak bisa memahami apa maksud dari hadis ini, cukup saya imani saja. Pokoknya Nabi Adam diciptakan Allah dengan surahnya.
Bagaimananya wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Ketika kita tidak mampu memahami apa penafsiran dari hadis tersebut. Faham ya? Walaupun di sana para ulama menjabarkan, Innallah khalaqa Adam ala suratihi. Surahnya itu bukan kembali kepada Adam, tapi surah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Yang Adam itu memiliki bentuk dan Allah juga memiliki daripada al-jisim secara khobar, namun laisa kamitslihi syai'un. Yang Allah dan makhluknya tidak sama sekali. Allah punya tangan atau tidak? Allah punya tangan. Adam punya tangan? Punya. Apakah tangan Allah sama dengan tangan Adam? Beda. Allah punya wajah? Iya. Adam punya wajah? Iya. Apakah wajah Adam dengan wajah Allah sama? Tidak sama. Begitu juga surah. Allah punya surah? Min haitsil lafaz, min haitsil khabariyah? Iya. Apakah juga Adam punya surah? Iya. Surahnya Allah berbeda dengan surahnya Adam. Kalau surah Adam situna dzira'an, 60 hasta. Adapun Allah Subhanahu wa taala kita tidak mengetahui karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Paham di sini? Jelas ya? Jadi dhamir hak kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Bukan maksudnya Nabi Adam itu sama persis dengan Allah. Enggak, karena itu sesuatu yang sudah muhkam. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dan serupa sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita imani, ini hadis yang datang dari Nabi. Kalau kita tidak bisa menafsirkannya, sudah saya imani saja. Bagaimananya, saya belum paham. Yang penting ini saya imani. Iya, seperti hadis yang lainnya, ya ketika hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku akan mendatangi dalam keadaan berlari. Hadis-hadis yang seperti ini hadis sahih. Kita tidak tahu apa maksud daripada hadis tersebut. Kita nggak ngerti penafsirannya. Ya sudah, kita imani saja. Pokoknya, ya saya memahami bagaimana apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Jangan antum tolak. Kalau antum tolak berbahaya karena antum telah menolak apa yang dikhabarkan oleh Nabi. Tetapi kita katakan akal saya tidak sampai memahami apa hadis tersebut. Yang jelas hadis tersebut adalah apa yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh fa'alaihi al-imanu bihi, dan wajib bagi dia mengimaninya, wa taslimu lahu, dan menerima. Misal hadis sadiqul masduq, seperti hadis as-sadiqul masduq. Apa itu hadis sadiqul masduq? Hah? Tunjuk tangan. Dari siapa? Ewa. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Ya, hadis sadiqul masduq adalah hadis pencatatan takdir. Yang seseorang berada di perut ibunya. Telah dicatat adalah syaqiyun atau sa'idun. Dia celaka ataukah dia bahagia. Itu maksudnya hadis sadiqul masduq. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Bidayah wa Nihayah ketika Amr bin Ubaid. Ada yang tahu kisahnya? Ada yang tahu kisahnya? Kisah Amr bin Ubaid menolak hadis as-sadiqul masduq. Hah? Hah? Ya, atau kisahnya Mu'tazilah. Nah, Kapten. Saya kasih hadiah. Dia buka puasa ya. Ya, Kapten. Nah, apa hadisnya? Apa ceritanya itu? Yang keterkaitan dengan hadis ini. Saya kasih buka puasa. Bisa cukup buka puasa sama istri. Hah? Nah, Masya Allah. Nah, terus sampai ke Masya Allah.
tidak memberikan perjanjian yang tepat kepada kami. Masya Allah, jazakallah khairan. Nanti ingatin ya, Miss Talim ya. Yang saya lupa ya. Taib. Amr bin Ubaid sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ketika dia membawa hadis haddatsana as-sadiqul masduq, ya, sesungguhnya seorang janin atau seorang manusia ketika berada di perut ibunya itu telah dicatat baginya takdir. Ya, yang baik ataukah yang jelek dan seterusnya. Kata Amr bin Ubaid, kalau seandainya hadis ini aku dengar dari Imam A'mash, ya, niscaya aku tidak akan menerimanya dan aku akan menolaknya. Bahkan kalau seandainya hadis ini aku langsung mendengar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, juga aku akan tolak. Ya, dan kalau juga seandainya hadis ini aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku juga tidak akan menerimanya. Walaupun aku terima hadis ini langsung dari Allah Rabbul Alamin, maka aku mengatakan, ya Allah, engkau tidak mendatangi kepadaku ya perjanjian yang tepat. Apa kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir mengatakan, in thabata, kalau seandainya ini benar ucapannya, semoga Allah melaknat dia. Kenapa dia nggak diterima? Nggak masuk akal. Gimana orang belum lahir, belum hidup di dunia sudah dicatat dia benar, dia salah, dia sukses, dia akan celaka. Gimana? Nggak masuk akal. Maka ditolak hadis tersebut. Mafhum ya? Makanya Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan hadis ini di poin beliau yang ketiga. Kenapa? Karena sangat banyak orang tidak mau menerima hadis ini karena tidak masuk akal mereka. Adapun kita Ahlussunnah terima dengan lapang dada apa yang terkhabarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun nggak masuk akal kita. Nah, kita cari, jangan kita tolak. Dulu kita tanya sama orang yang memiliki keahlian untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kita bagaimana maksud hadis ini. Ya, jangan langsung kita tolak selama itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca syarah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullah, yaqulu muallif rahimahullah, ma'nahu annal imana bil qadri aslun min usulil iman as-sittah allati man lam yu'min biha aw jahada wahidan minha fa innahu yakhruju min dairatil iman wa yakunu minal kafirin. Maknanya, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, sesungguhnya iman kepada takdir adalah satu asal dari asal keimanan yang 6. Apa asal keimanan yang ke-6? Yang 6? Imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rasulihi dan seterusnya. Iya. Dia merupakan pokok dari pokok iman keimanan yang ke-6. Yang siapa yang tidak beriman dengannya atau menolak satu dari usul keimanan tersebut, maka dia dikeluarkan dari dairatul iman. Keluar dari lingkaran keimanan. Wa yakunu minal kafirin. Dan dia itu bisa kafir. Sama orang yang mereka menolak adanya Rasul dengan menolak adanya takdir. Sama orang-orang yang menolak adanya malaikat dengan menolak adanya takdir. Sama dengan orang yang mereka menolak adanya hari kebangkitan dengan adanya takdir. Karena itu satu dari 6 pokok keimanan yang wajib kita imani. Bisa difahami ya? Nah, ini bukan masalah khilaf. Ini bukan masalah yang seseorang boleh menerimanya dan boleh tidak menerimanya. Dan sering kita sampaikan, kapan ini akan menjadi sesuatu yang kita cintai. Sesuatu yang melekat dalam hati kita ketika kita membaca buku-buku seperti ini. Tetapi ketika kita tidak memahami akidah dengan benar, kembali kepada buku-bukunya para ulama kita, kecintaan kita kepada akidah itu akan sangat kurang. Ya. Sehingga tidak ada rasa benci sedikit pun dalam hati kita ketika seseorang mengatakan mengeneralkan semua permasalahan itu khilaf. Ada khatir, ini sangat berbahaya. Anda melihat bagaimana para imam kita menghukumi orang-orang yang menyelisih akidah, menyelisih usul, apa dihukumi? Bukan bagian dari Ahlussunnah. Ya,
dihukumi kafir, menolak dari salah satu rukun daripada rukun iman. Iya. Wa usulul iman sittah. Ya, usul iman itu ada 6. Al-imanu billah, wa imanu bil malaika, wal imanu bil kutub al-munazzilah, wal imanu bil rasul, wal imanu bil yaumil akhir, wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadhi usul as-sittah ja'at fil kitabi was sunnah. Ya, 6 pokok ini datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah. Dan ijma' seluruh para ulama. Siapa yang beriman dengan seluruhnya, jami' wa amana bi jamil anbiya, yang seluruh para nabi beriman dengannya. Dan siapa yang menolak satu daripada 6 poin tersebut, maka dia bukan dari orang yang beriman. Ya, sekarang jadi soal, ya, apa dalil dari Al-Quran? Kalau dalil dari Rasulullah mungkin kita semua paham, ya. Hadisun Jibril. Nah, ya Muhammad akhbirni anil iman. Antu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi dan seterusnya. Sekarang yang kita tanyakan, apa dalil dari ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan tentang 6 poin atau rukun iman yang 6 ini? Nah, ini soalnya. Hah? Apa dalilnya? Wah, kita kan dari kecil kan menghafal rukun iman. Hah? Apa dalilnya? Kita jangan hanya mengatakan rukun iman, rukun iman, rukun iman. Dalilnya nggak tahu. Apa dalil rukun iman dari Al-Quran? Hah? Nggak ada yang tahu? Hah? Baik, pas. Pas. Semuanya pas. Walaupun dapat hadiah buka puasa. Baik, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Amanar rasul, rasul itu beriman, bima unzila ilaihi min rabbihi, apa yang diturunkan oleh Rabbnya kepadanya, wal mu'minun, dan juga orang yang beriman seperti imannya rasul. Kulun amana billah, itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, dan kita tidak membedakan di antara satupun dari rasul-rasulnya Allah. Ya, dan juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi yang namanya kebaikan, siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada nabi-nabinya. Fahadhi khamsatun usulun dzukirat fi hadhil ayah. Ini 5 usul yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Nah, mana yang satunya? Yang satunya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Qamar ayat ke-49. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Ya, biqadarin. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarnahu taqdira. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatunya dan ditakdirkan dengan takdir-takdirnya. Bisa difahami ya ikhwah? Ini daripada usul yang 6 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Adapun dari hadis semuanya antum sudah paham. Hadisun Jibril. Ya Muhammad akhbirni anil iman, dan seterusnya dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Idzan al-imanu bil qadri aslun min usulil iman. Faman lam yu'min bil qadri falaysa bimumin. Kesimpulannya, iman kepada takdir adalah asal daripada asal keimanan. Barang siapa yang seorang tidak beriman kepada takdir, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka iman dalam takdir itu 4 tingkatan yang perlu antum ketahui. Ya, di dalam kita memahami iman kepada takdir, kita harus mengimani 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq.
Ini 4 tingkatan iman kepada takdir. Saya ulangi. Al-ilmu, wal kitabah, wal masyiah, wal khalq. Hadhihi maratib al-qadr al-arba' allati man lam yu'min biha lam yu'min bil qadar. Ya, jadi 4 tingkatan dari iman kepada takdir ini. Misalnya ada orang berkata, saya beriman kepada takdir. Karena takdir merupakan bagian dari rukun keimanan. Ya, nah ketika dia mengaku beriman kepada takdir, yang itu merupakan bagian dari rukun iman, maka wajib bagi dia mendatangi 4 hal ini. Faham? Tapi kalau seandainya 1 dari 4 perkara ini dia tidak mengimaninya, maka apa? Dia tidak beriman kepada takdir. Apakah ada orang-orang yang beriman kepada takdir dan tidak mengimani 1 dari 4 ini? Ada, Qadariyah. Apa yang terjatuh dengannya Qadariyah dari 4 poin tadi? Hah? Qadariyah apa? Al-ilm, Masya Allah. Al-Qadariyah tidak beriman kepada ilmu dalam masalah takdir. Allah tidak mengetahui apa yang kita lakukan hari ini kecuali setelah kita semua hadir di sini. Oh, yang hadir pengajian di Kesbang Pol fulan dan fulan. Kapan tahunya Allah? Setelah kita hadir. Nah, sebelum kita hadir, Allah belum tahu. Apa yang mereka tolak? Al-ilm. Apakah mereka dikatakan beriman kepada takdir? Tidak, mereka tidak beriman kepada takdir. Paham di sini? Nah, ini 4 poin penting antum dengar baik-baik yang harus akan kita jelaskan. Tingkatan iman kepada takdir, saya ulangi kembali. Pertama al-ilmu, ya. Kemudian yang kedua, ya, al-kitabah, yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Ya, apa maksud al-ilm dalam masalah takdir? Apa yang dimaksud dengan al-kitabah? Apa yang dimaksud dengan al-masyiah? Apa yang dimaksud dengan khalq? Ini akan jadi pembahasan kita. Ini pembahasan yang cukup penting ya ikhwah. Ya, dan mungkin pembahasan yang jarang sekali kita bahas. Ya, antum fahami benar-benar. Iya. Kata Syekh, fal imanu bil martabatil ula wa yal ilm. Iman kepada takdir adalah iman dengan tingkatan yang pertama. Beriman dengan tingkatan yang pertama, yaitu al-ilm. Apa maksudnya? Yushmal al-iman bil ilmi llahi al-azali al-madhi allaysa lahu alladhi laysa lahu bidayah. Iman kepada ilmu, yaitu maksudnya mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala al-azali. Al-azali inilah sesuatu yang lampau yang tidak ada awalnya. Faham? Apa itu al-azali? Sesuatu yang telah lampau yang tidak ada awalnya. Allah itu apa? Al-awwal, ya, laisa lahul bidayah. Allah itu awal yang tidak ada bidayahnya. Faham? Contoh. Kita contohkan kepada makhluk. Siapa makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah dari manusia? Adam. Faham? Apakah Adam ada permulaannya? Ada permulaan nggak Adam? Adam nggak ada permulaan. Hah? Ada permulaannya Adam. Dari sesuatu yang nggak ada jadi ada. Kan itu permulaan kan? Kapan permulaannya Adam? Ketika diciptakan oleh Allah. Tapi dia adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala al-azali laisa lahu bidayah. Allah Subhanahu wa taala ilmunya Allah itu telah lampau dan tidak ada sesuatu yang dimulai. Oh, pada saat itu Allah baru punya ilmu, sebelumnya enggak ada itu. Dan itu jangan pikir macam-macam. Pusing kita, enggak sanggup kita memahaminya. Cukup kita katakan Allah, ilmunya Allah al-azali laisa lahu bidayah. Titik, sampai di situ, jangan mikir macam-macam. Ya, Allah Subhanahu wa taala ilmunya awal. Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi langit dan bumi. Ya, dan pengetahuan Allah tidak sesuatu dimulai dengan bidayah. Ada Nabi Adam, makhluk yang pertama, ada bidayahnya. Sebelumnya enggak ada Adam, jadi ada. Itu ada bidayah enggak? Ada bidayah. Adapun Allah laisa lahul bidayah. Ya, yang jelas Allah al-awwal. Allah itu awal. Al-azali. Ilmunya Allah juga al-azali. Karena ilmu merupakan sifat dari sifat dzatiyah yang tidak terlepas dari Allah Rabbul Alamin. Faham ya?
Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada ilmu enggak Allah bahwasannya hari Rabu ya di tanggal berapa Ramadan ini? 1000 Ramadan. 10 Ramadan. Ya, 10 Ramadan jam 11 lewat 25 menit ya, itu sudah ada ilmu al-azali bagi Allah, fulan dan fulan hadir di majelis. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ini namanya apa? Al-ilmu al-azali. Nah, ini ditolak oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah enggak beriman dengan ini. Ya, Mu'tazilah al-Qadariyah. Faham di sini? Maka kata Syekh, yushmal al-iman bil ilmillah al-azali al-madhi laysa lahu bidayah, yang tidak ada permulaannya. Lianna Allah Ta'ala huwal awal ladzi la bidayata li awwalatiha. Karena Allah Subhanahu wa taala itu awal, yang awalnya Allah tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Cukup itu saja antum imani. Tidak ada permulaan adanya Allah. Adapun adanya Adam dimulai dengan satu yang tidak ada. Adapun adanya Allah tidak disertai dengan satu yang tidak ada. Faham? Iya. Kama annahu akhir alladzi la nihaya li akhratihi. Sebagaimana Allah itu akhir yang tidak ada penghujungnya, tidak ada penghabisannya. Faham di sini? Adapun kita manusia, kita nanti kalau dimasukkan ke dalam surga, mudah-mudahan kita sebagai ahlul jannah, apakah akan berakhir kita dalam surga? Berakhir atau tidak? Tidak berakhir. Berarti apa? Tidak ada penghujungnya. Akhirnya manusia nanti dalam surga enggak ada penghujungnya. Namun yang membedakannya dengan Allah apa? Ya, kita itu tidak ada penghujungnya, Allah yang menjadikannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak ada nihayah bagi Allah, itu merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun yang menjadikan Allah menjadi kekal selama-lamanya. Itu sifat yang melekat pada Allah Rabbul Alamin. Adapun kita, kekekalan kita nanti di yaumul qiyamah Allah yang mengekalkannya. Itu yang menjadi perbedaannya. Bisa difahami maksudnya? Taib. Kemudian fal imanu bil ilmillahi al-azali ma'nahu annahu kama alima bil asya' fil azal. Sesungguhnya Allah telah mengetahui segala sesuatunya itu pada diri Allah Subhanahu wa taala. Faham? Sebelum diciptakan langit dan bumi. Fakadzalika ya'lam al-asya' al-hadirah wal mustaqbalah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi sekarang dan juga Allah mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Iya. Fallahu ta'ala alimal asya' fil azal qabla kauniha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya sebelum sesuatu tersebut terjadi. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah. 6. Wa ya'lam ma lam yakun, dan Allah juga mengetahui apa yang belum terjadi. Lau kana kaifa yakun, dan juga Allah mengetahui bagaimana akan terjadi perkara tersebut. Ya, di antara dalilnya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat ke-28. Apa kata Allah? Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dalam surat Al-An'am ayat 28. Saya ulangi. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, la'adu, maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka adalah pendusta. Iya, ini semisal dengan ayat Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Wa min waraim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal apa yang telah kami tinggalkan. Kata Allah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun wa qailuha. Itu hanya sekedar ucapan yang kalian ucapkan saja. Kalau seandainya pun kalian dikembalikan ke dunia, ya, setelah kalian melihat bagaimana ngerinya alam kubur, maka apa? Tetap kalian akan bermaksiat.
Tetap kalian akan jauh dari ketaatan. Tetap kalian juga akan hidup dalam keadaan kezaliman. Bisa difahami? Makanya kata Allah, inna kalimatun wa qailuha. Itu cuma sekedar ucapan yang diucapkan semata. Faham ya? Dalam ayat ini Allah sebutkan, lau ruddu la'adu. Ya, lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalau seandainya orang-orang yang mati tadi dikembalikan lagi ke dunia, ya, maka niscaya mereka akan mendatangi lagi larangan-larangan tersebut. Itu cuman sekadar omong kosong mereka saja. Paham ya? Jadi kalau orang datang tsunami gak bisa bertaubat, itu ya jangankan melihat tsunami, dia sudah lihat alam kubur. Sudah datang malaikat bertanya, "Marrabbuk wa manabiyuk wa madinu." Kembali lagi ke dunia, dia tetap akan bermaksiat. Apalagi kita nunggu bertaubat kalau nanti sudah berumur sekian, nggak ada jaminan. Nantilah kalau sudah umur 40 tahun saya baru bertaubat, nggak ada jaminan, Mas. Ente melihat bagaimana kubur saja, belum tentu ente bertaubat. Apalagi tunggu umur berapa tahun? 40 tahun, ini semua omong kosong ini. Ini semua adalah was-was dari syaitan. Ya, bertobat nanti kalau sudah punya anak, sudah punya cucu, sudah punya ini, sudah punya itu. Semuanya itu merupakan permainan syaitan. Semua permainan syaitan. Ya, nah semakin seseorang bermaksiat, semakin tebal noda hitam dalam hatinya. Semakin tebal noda hitam dalam hatinya, umurnya semakin tua. Fisiknya semakin lemah. Hatinya lemah, fisiknya lemah, ya sudah, apa yang lagi terjadi? Hah? Makanya keluar dari mulut mereka kakelah, tutup sang goreng dalam neraka Anda. Naudzubillah, terucap. Karena dia sudah putus asa, hatinya sudah begitu banyak maksiat, fisiknya sudah lemah. Jadi Pak, pasrah sudah. Ya, kita lihat ayyuhal ikhwah, kita kalau kajian subuh di rumah sakit, itu di samping rumah sakit kan ada warung mangkal beca sebagainya. Masya Allah, orangnya sudah tua. Ya, lebih tua dari Pak Ramli. Sambil hisap rokok. Iya, muadzin mengumandangkan azan. Masih di situ dia. Subuh-subuh. Naudzubillah. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan orang kalau sudah di atas 40 tahun belum juga bertaubat itu harapannya tipis untuk bisa bertaubat. Ya, sudah di atas 40 tahun belum bertaubat juga tipis harapan. Walaupun kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, tapi ya badannya sudah lemah. Ya, hatinya sudah semakin tebal dengan kezaliman, kemaksiatan. Tidak ada kekuatan untuk dia mengubah dirinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, ya pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena nggak ada jaminan nantilah saya kalau habis nikah baru fokus dengan lebih semangat pengajian, nggak ada itu semuanya. Ya, lihat alam kubur pun nggak ada jaminan kita bisa apa? Bisa lebih taat beribadah kepada Allah. Ini buktinya Allah sebutkan. Walau ruddu ya la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun, kata Allah. Apa syahid daripada ayat ini? Dari pembahasan takdir yang sedang kita bahas, syahidnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi, akan datang. Faham? Ini syahidnya. 6. Fa ilmuhu bi annahum law ruddu la'adu lima nuhu anhu. Yaitu ilmunya Allah mengetahui kalau seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia setelah kematiannya, mereka pasti juga akan bermaksiat lagi. Allah tahu itu semuanya. Wa dalilun, makanya nggak ada faidah mereka dikembalikan ke dunia, nggak ada faidahnya. Ya, kata Allah apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kamu tidak akan lagi dikembalikan ke dunia karena itu cuma ngomongan kalian saja. Karena Allah tahu nggak mungkin dia kembali bertaubat kepada Allah, nggak mungkin. Pasti dia akan maksiat lagi. Ya, nasallahu salamata wal afiyah wal ikhwah. Berlindunglah kepada Allah dari hati-hati yang seperti ini. Karena siapapun di antara kita tidak selamat sebelum kita melangkahkan kaki menuju surga. Nggak ada keselamatan bagi kita semuanya. Ya, ini sesuatu yang harus kita mawas diri kita dan kita jaga. Karena ketika noda itu telah menutupi hati kita sedikit demi sedikit,
naudzubillah, sulit bagi kita untuk bangkit kembali. Jagalah keistiqomahan. Ya, jagalah keistiqomahan yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya ini kita lepaskan dari diri kita, wallahu alam, apakah kita bisa memegangnya kembali ataukah tidak? Ya, nasallahu salamata wa afiyah. Dan biasanya orang yang mereka sudah istiqomah, ya, sudah menuntut ilmu, sudah belajar, kemudian dia futur, kembali ke masa lalunya, itu biasanya lebih parah sebelum dia mengenal sunnah. Ya, lebih parah. Nah, kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Martabatu tsaniyah. Faham antum tentang ilmunya Allah? Faham ya? Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui segala sesuatunya sebelum sesuatu itu terjadi. Ya, jadi siapa yang tidak beriman dengan ilmunya Allah dalam masalah takdir, dia tidak beriman dengan takdir. Kelompok apa itu? Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah. Al-martabatu tsaniyah, Al-Kitabah. Kelompok yang kedua adalah Al-Kitabah, bukan kelompok kedua. Derajat yang kedua, tingkatan yang kedua dari takdir adalah Al-Kitabah. Perhatikan baik-baik. Al-imanu bil kitabah, iman kepada kitab. Apa maksudnya? Wa annallaha kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz. Al-dhawat was-sifat wal-af'al wa harakat was-sakanat wal-arzaq wal-a'mal wal-akhlaq was-sa'adah wasyaqawa wal-faqra wal-ghina wal-i'zaz wal-idlal wal-haya wal-maut hatta al-ajz wal-kais fakulu syai'in maktubun. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala sesuatunya dalam Lauhul Mahfuz, zatnya kita. Si fulan zatnya itu pendek, putih, hitam, keribu, mancung, pesek, cacat. Iya, kakinya begini, tangannya begini. Semuanya telah dicatat secara mendetail. Iya, wasifat, dan juga sifatnya telah dicatat oleh Allah. Ya, sifatnya baik, sifatnya dermawan, sifatnya begini, sifatnya begitu. Semua telah dicatat. Begitu juga al-afal, perbuatannya. Ya, wal harakat, gerakan-gerakannya. Ya, kita bergerak begini hari ini, itu semua sudah dicatat oleh Allah. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Was-sakanat, ya, wal arzak, rezeki, amalan, akhlak, keselamatan, kesuksesan, kebinasaan, kefakiran, kekayaan, kerendahan, hidup, mati. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Iya. Wa dalla ala hadhil martabah, dia menunjukkan martabah ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat ke-70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin. Perhatikan baik-baik dalilnya. Dalil martabat yang kedua. Apa martabat yang kedua? Al-Kitabah. Alam ta'lam, tidaklah engkau mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di langit dan mengetahui apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya segala sesuatu itu sudah ada di dalam kitab. Berapa jumlah dedaunan yang layu hari ini? Berapa jumlah dedaunan yang berguguran di tengah hutan hari ini? Semuanya Allah tahu. Ya, berapa ekor semut yang mati hari ini? Berapa ekor semut yang beranak hari ini? Ya, berapa ekor semut yang punya kaki cuma satu hari ini? Allah mengetahui semuanya. Tidak ada yang terluput sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan apa yang Allah ketahui tersebut semuanya dicatat di dalam Alkitab. Faham di sini? Wal muradu bil kitab, dan diinginkan dengan kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfuz. Apa namanya? Lauhul Mahfuz. Ya, sebagaimana juga Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22,
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Dan apa saja yang menimpa kepada kalian dari musibah di muka bumi ini, dan juga apa yang menimpa kepada diri-diri kalian, kecuali semuanya itu sudah di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Baik. Saya ulangi ayatnya atau sudah antum hafal? Hah? Bukan hafal ayatnya. Kalau hafal ayatnya mungkin sulit. Hafal ayat apa, surat apa? Ya, itu pun mungkin enggak surat hadid ayat berapa? 22. 6. Surat Al-Hajj 70. Masya Allah. Bunyinya? Hanya beda yang Baik, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Ya. Dan saya sering mengingatkan untuk ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kita misalnya tidak menghafal Al-Qur'an 30 juz, cuman setidaknya setiap masail yang sedang kita bahas, antum ada menghafal satu dalil. Ya, dalil masalah takdir ini. Ya, dalam takdir itu ada 4 tingkat, ada 4 maratib yang harus kita imani. Al-ilmu, ini dalilnya. Yang kedua, al-kitabah, ini dalilnya. Kan harus begitu kan? Kita kan harus naik kelas kan? Kajian bukan hanya kajian umum dengar, oh ya sudah. Tapi harus sudah mulai menghafal sekarang. Menghafal dalil-dalil. Oh dalilnya ini, oh dalilnya ini, oh ininya ini, oh ininya ini. Makanya butuh murojaah, butuh mengulang-ulang. Apa yang telah antum pelajari hari ini, apa yang telah antum catat hari ini, diulangi kembali. Oh ini maksudnya. Tapi kalau nggak diulangi, ya orang-orang seperti kita, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itu cuma hitungan jam hilang. Aisyah saja yang cerdas, wanita yang paling faqih. Ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, tidaklah aku mendengar sesuatu dari Nabi kecuali aku mengulang-ulanginya sampai aku faham. Ini Aisyah. Hidup di zaman Nabi, menerima langsung hadis dari Nabi. Perlu diulang. Kan beda kan? Kita mendengar hadis langsung dari wajah Rasulullah dengan yang menyampaikan hadis Rasul wajah seperti kita. Lain keberkahannya. Yang menyampaikan hadis langsung dari mulut Rasul, keberkahan nurnya itu akan berbeda. Jadi pada kita yang menyampaikan. Nah, dalam kondisi seperti itu, Aisyah ngulang-ulang lagi. Lah kita yang menyampaikan hadis ilmu seperti kita, terus nggak merojaah lagi. Kecerdasan kita juga nggak sebanding dengan kecerdasan Aisyah. Faham di sini? Maka perlu diulang. Jadi kita harus menjadi, ya, berusaha untuk menjadi seorang sunni yang berkualitas. Ya, apa itu sunni yang berkualitas? Ketika diajak berdiskusi, ayo kita murojaah masalah takdir. Oh ya, masalah takdir ini begini. Dalam takdir itu ada 4 tingkatan yang harus kita imani. Pertama, al-ilmu. Orang Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, mereka menyimpang dalam masalah takdir, masalah seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini baru Ahlussunnah ini. Ya, Ahlussunnah itu bukan hanya berubah penampilan. Kalau punya jenggot, teroris juga punya jenggot. Kan begitu? Kalau memakai celana di atas mata kaki, sekarang ini tren orang-orang kafir itu juga pakai celana di atas mata kaki. Kalau itu mudah, simbol itu sangat mudah. Ya, tinggal dinaikin celana dalam detik itu naik celana sudah. Tapi yang kita ingin apa? Hasil dari ilmu yang sedang kita tuntut. Ya, selain mengubah diri kita juga ada samarohnya. Para ulama mengatakan al-talabul ilmu biduni tahsil la yanfa. Menuntut ilmu, belajar tanpa ada hasil dari ilmu yang dia tuntut itu enggak ada faedahnya. Ya, jadi bagaimana cara ilmu kita berfaedah? Kita ulang-ulang, kita ulang kaji. Oh, ini masalah takdir. Oh, ini masalah sunnah. Sunnah apa saja maknanya begini, begini dan begini. Tiba-tiba suatu saat, ya mungkin antum pakai jubah, punya penampilan berjenggot. Dah ceramah sekali Pak, tiba-tiba. Ini gak ada penceramah yang gak ada datang. Tolong diceramah sekali. Kita kebetulan yang paling syar'i pakaiannya di situ. Ya enggak? Mau gak mau harus maju kan? Hah? Maju gak? Maju. Langsung jelaskan. Sunnah itu ada beberapa definisi. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak Ustadz ini. Kan begitu kan?
Jadi ada ilmu yang lengket sama kita. Kira-kira dalam hal mendesak, bisa kita keluarkan tiba-tiba. Dan itu bisa saja akan terjadi. Bisa nggak terjadi? Bisa akan terjadi. Nah, itulah butuh persiapan, butuh kematangan, butuh intibat dalam ilmu. Iya. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalam hadis, datang hadis dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Perhatikan baik-baik. Kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala arsyu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir-takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, sebelum itu 50.000 tahun takdir sudah dicatat. Jadi mana lebih dahulu? Pencatatan takdir atau penciptakan langit dan bumi? Nah, setelah dicatat takdir 50.000 tahun, baru setelahnya diciptakan apa? Langit dan bumi. 50.000 tahun. Baru setelah dicatat langit bumi. Dan tentunya tidak mungkin sesuatu Allah catat Allah yang nggak tahu. Ya, sesuatu yang dicatat oleh Allah adalah ilmu yang ada pada diri Allah Rabbul Alamin. Faham? Jelas ya? Naam. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-Nya Allah itu sudah berada di mana? Di atas air. Faham? Arsy-Nya Allah waktu itu sudah berada di atas air. Loh, alas di langit. Aras di langit. Terus aras di atas air. Dari sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa banjir nih bumi. Ya akhi, ente janganlah tudribul amsal. Ini namanya tudribul amsal. Tudribul amsal enggak ini? Tudribul amsal yang kita bahas kemarin. Wah, enggak mungkin itu, enggak mungkin. Maksudnya air itu adalah oksigen. Nah, itu lari deh. Oksigen katanya. Ini namanya tadribul amsal yang terlarang. Cukup kita imani. Banyak hal yang kita lihat di muka bumi ini sekarang ini yang enggak masuk akal kita. Apa diantaranya? Allah memerintahkan kita untuk melihat bagaimana Allah menciptakan langit tanpa ada tiang. Ada arsitek di sini? Siapa arsitek? Ada arsitek? Atau temannya arsitek? Hah? Ada siapa? Hah? Oh, abang arsitek ya? Antum ya arsitek ya? Oh, sipil. Ini kira-kira bangunan tinggi, nggak ada tiang, bisa nggak berdiri? Nggak bisa berdiri. Teori apapun nggak ada dalam arsitek, nggak ada ya. Nah sekarang langit bangunan nggak? Hah? Bangunan yang begitu besar, berada di atas kepala kita, bergantung dia. Ada tiang nggak? Secara teori mungkin nggak langit ini bisa menaungi kita tanpa tiang? Secara teori kita nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Nggak masuk akal kita kan? Tapi kita lihat. Ya, nah sesuatu yang ada di hadapan kita saja, kita nggak bisa menyikapinya. Allah sendiri yang mengatakan, tidaklah engkau melihat langit diciptakan dalam keadaan tidak punya tiang, apalagi urusan-urusan yang nggak kita pernah lihat. Cukup imani saja. Yang jelas, arsy-Nya Allah di atas langit ketujuh dan di bawah di atas langit tersebut, arsy-Nya Allah dan arsy itu berada di atas air. Cukup imani. Jangan ada membawa nanti air, gimana nih air di sana, habis kita semua di sini. Gak usah dibawa-bawa seperti itu, namanya tadribul amsal. Cukup imani saja. Ya cukup imani. Bisa difahami ya? Di sini ada faedah ya oleh rahimani wa rahimakumullah. 6. Ya disebutkan oleh Rasulullah hadis setelahnya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, kemudian tulislah. Ya, wallahu alam bisawab ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di hadis inna awwala ma khalaqallahu qalam faqala uktub. Sesungguhnya yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam, kemudian tulislah. Ya, maksud di sini inna awwala, yang pertama kali Allah ciptakan qalam adalah qalam yang
menciptakan takdir. Bukan maksudnya bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kolam itu makhluk yang pertama kali Allah ciptakan. Tetapi maksud inna awwala ma khalaqallahul qalam sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antara kolam-kolam yang paling pertama Allah ciptakanlah kolam yang mencatat takdir. Ini makna yang pertama. Datang riwayat hadis dengan lafaz awwalu ma khalaqallahu qalam. Dengan lafaz dhammah, awwalu. Awwalu ma khalaqallahu qalam thumma qala uktub. Maksudnya apa? Awwalu, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kolam, maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada kolam apa? Menciptakan apa? Takdir. Faham di sini? Sehingga tidak bertentangan dengan hadis ini dengan hadis sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan takdir 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan arsy-Nya Allah sudah ada. Jadi mana yang lebih dahulu, arsy ataukah kolam? Arsy lebih dahulu. Faham? Nah, adapun hadis inna awwala, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan. Maksudnya apa? Yang pertama kali dari antara kolam yang Allah ciptakan adalah kolam yang mencatat takdir. Faham? Adapun kalimat hadis yang kedua awwalu, maksudnya apa? Yang pertama kali Allah perintahkan kepada kolam yang mencatat takdir untuk mencatat takdir tersebut. Ini dijelaskan dan diterangkan oleh para ulama kita tentang makna hadis ini. Faham? Taib. Perhatikan baik-baik kesimpulannya. Kemudian kita akhiri pengajian kita. Adapun yang ketiga, kalau sempat kita bahas. Kalau sempat. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Fahatani martabatani. Dua martabat ini apa itu? Al-ilmu dan kitabah. Man lam yu'min bihima. Siapa yang tidak beriman dengan keduanya, lam yu'min bil qadari. Dia tidak beriman kepada takdir. Walaupun disuruh sampaikan, sebutkan rukun iman, lancar dia. Iman kepada takdir baik dan jelek. Tapi kalau seandainya dia tidak beriman kepada ilmunya Allah tentang takdir, dan juga tidak beriman dengan kitabah yang telah Allah catat dalam masalah takdir, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman dengan takdir. Wahatani martabatani anqarathuma ta'ifatun qadariyah. Dan dua martabat ini, dua tingkatan inilah yang diingkari oleh kelompok Al-Qadariyah. Kelompok apa? Qadariyah. Jadi kalau dikatakan apakah Qadariyah beriman kepada takdir? Mereka kalau kita tanya, saya beriman kepada takdir. Siapa yang gak beriman kepada takdir? Kalau tanya sama Qadariyah, mereka beriman kepada takdir. Tetapi yang mereka tolak apa? Al-ilmu dan kitabah. Adapun khalq, kalau kita katakan, apakah Allah menciptakan langit dan bumi? Iya, Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak dalam menciptakan langit dan bumi? Iya, Allah berkehendak. Sudah 2 poin dia iman dalam masalah takdir, tapi duanya ditolak. Apa itu? Al-ilmu dan al-kitabah. Gak masuk akal, masa orang belum lahir sudah dicatat dia baik ataukah jelek? Gak masuk akal ini. Dia ingkari atau tidak? Dia ingkari. Mafhum? Taib. Perhatikan baik-baik ya. Al-ula alladzina zaharu fi asri sahabah. Dan ini muncul di zamannya sahabat. Ya, kelompok Al-Qadariyah. Fakafaruhum as-sahabatu. Dan sahabat mengkafiri kelompok ini. Kayak ini Umar, seperti kelompok Ibnu Umar, atau seperti Ibnu Umar, wa ghairihi, dan selain dari Ibnu Umar. Li'annahum nasabullah ilal jahl. Dikarenakan ucapan mereka itu melazimkan mereka mengatakan Allah itu jahil. Ya Allah, sesuatu yang nggak tahu namanya apa? Kamu tahu ini nggak? Saya nggak tahu. Apa ini namanya? Jahil. Mereka menisbatkan Allah itu jahil. Dan yang mengatakan Allah jahil apa? Kafir. Siapa yang mengkafirkan? Para sahabat. Tapi dai-dai hari ini kalau kita tanya ada orang mengingkari takdir, ya akhi, jangan ribut-ribut lah. Pasti itu yang akan selalu jadi pembahasan mereka. Padahal dengan jelas menolak takdir. Dengan jelas menolak ilmu yang dimiliki oleh Allah. Karena gak penting buat mereka masalah apa? Masalah akidah. Masalah usul gak penting buat mereka. Yang paling penting buat mereka apa? Al-ijtima. Ini yang paling penting buat mereka. Ngumpul rame-rame. Nah, ini paling penting. Paham di sini ya? Makanya seperti yang saya isyarat kemarin. Apa slogannya? Irsyadul al-mujtama. Paham? Ya, ini slogan yang baru
Sebenarnya bukan slogan baru, ini slogan yang baru dimunculkan, kemudian dia bawa dengan pemikirannya. Irsyad al-mujtama. Artinya memberikan petunjuk kepada masyarakat. Ya, nah kalau kita sedang berada di masyarakat yang suka musik, nah bagaimana cara kita riset? Ya, cara risetnya, nama pemusik suka musik kan? Makanya kita riset kita kumpulin semua riset. Oh ternyata memang orang suka musik. Ya sudah, kita ganti nanti musiknya jadi musik Islami. Itu namanya irsyad al-mujtama. Ini dia maksud irsyad al-mujtama. Ya, jadi kalau antum hari ini mengingkari musik dan lain sebagainya, antum belum buat riset. Makanya riset dulu, baru nanti bisa diputuskan. Oh ternyata memang orang pemusik nggak bisa jauh dari musik. Makanya kita buat metode dakwah yang ada musiknya. Ya, yang tadinya mungkin ketika DJ ya, apa namanya nih? Strek apa namanya? DJ. Yang tadinya mungkin pakai baju Metallica, sekarang pakai baju Hijrah. Gitulah ganti aja nanti. Tapi alatnya masih keren-keren gitu. Ya, cuman penampilan. Itulah riset yang harus kita buat agar bagaimana dakwah kita diterima. Ya, inilah sifat dari sifat dakwah hizbiyah. Apa itu? Dakwah hanya ngumpulin manusia saja. Kita nggak penting ngumpulin manusia. Yang paling penting fasda bima tu'mar, jalani oleh engkau apa yang Allah perintahkan. Hidayah itu ada di sisi Allah. Ya, sebaik-baik pendakwah adalah para nabi dan para rasul. Ya, Nabi Nuh nggak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Itulah karena Nabi Nuh kurang buat riset sama anaknya. Makanya naik nggak masuk Islam. Kurang riset gimana sih anak-anak muda supaya senang sama Islam, senang dengan ajaran Nabi. Itu mungkin kurang Nabi Nuh. Makanya anaknya nggak naik kapal. Risetnya kurang. La haula wala quwata illa billah al-hizbiyah. Inilah hizbiyah namanya. Ya, dan alhamdulillah banyak orang-orang mengenal sunnah, pemusik. Butuh nggak kita dakwah ke mereka dulu, musik-musik dulu? Perlu Ziko? Perlu nggak? Nggak perlu kan? Alhamdulillah. Ya, nggak ada dulu orang ngajak Ziko kita nge-rap dulu bareng-bareng yuk, nanti kita ikut sunnah. Nggak ada. Alhamdulillah. Ya, meninggalkan itu semuanya ikut sunnah. Nggak perlu kita nge-rap sunnah dulu, nge-rap sunni namanya. Ya nih riset gila-gilaan ini. Ya, takalluf, membebani diri. Apa yang tidak dibebani diri oleh Allah. Bisa difahami oleh ikhwah? Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kemudian fakafarum sahabatu kaibni Umar wa ghairi li'annum nasabullah ilal jal. Lakin haula'in qaradu wantahu. Tapi kelompok ini sudah hilang dan berakhir. Wa humul ladzina qala fihim Imam Syafi'i rahimahullah wa ghairuhu. Dan mereka lah orang-orang yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa kelompok ini bisa hancur habis hilang? Karena apa? Ulama kita fokus dalam membantah. Kalau dulu ulama-ulama kita Imam Ahmad, Imam Syafi'i, para sahabat tidak membantah kelompok ini, mungkin kelompok ini tidak akan hilang. Karena semangatnya para ulama kita fokus dengan akidah, memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama, makanya hilang kelompok ini. Iya, apa kata Syafi'i rahimahullah? Kata Syafi'i rahimahullah, nadhirul al-qadariyah bil ilm. Jidalilah oleh kalian kelompok qadariyah dengan ilmu. Fa in aqarru bihi khasimu. Kalau seandainya mereka beriman dengan takdir, mengikrarkan dengan takdir tersebut, sudah kita terima. Ya, kita sudah menjerat mereka. Kalau kamu sudah beriman dengan takdir, maka lazimnya harus beriman dengan ilmu Allah, beriman dengan kitabah. Faham di sini? Wa in ankaru, kalau dia mengingkari ilmunya Allah, berarti apa? Kamu kafir. Jadi dua pilihan buat kamu. Kamu beriman dengan takdir, maka wajib bagi kamu beriman kepada ilmunya Allah dan kitabah. Kalau kamu mengingkari ini semuanya, kamu kafir. Iya, perlu nggak Imam Ahmad membuat riset agar bagaimana Qadariyah bisa faham? Imam Syafi'i buat riset dulu. Kira-kira Qadariyah apa yang dia suka ya? Oh, kita petakan dulu ya, kita buat riset, kirim orang berapa orang, kita riset dulu. Qadariyah sukanya ini, sukanya ini, sukanya ini, sukanya ini, sukanya ini. Dari semuanya
riset sudah sempurna, baru kita mulai buat gimana cara pola supaya Qadariyah bisa ikut kita. Ada Imam Ahmad gitu? Ada, langsung Imam Ahmad berkata, kalau dia mengikrarkan takdir tersebut, nah setelah riset, ini kesimpulannya. Bukan kemudian bergaya-gayaan seperti Qadariyah. Setelah dikumpulkan riset, apa hasilnya? Kalau dia beriman kepada takdir, maka apa? Kita telah mengikat dia, sudah kita terima. Tapi kalau dia mengingkari, kafir dia. Selesai. Bidun takalluf. Bisa difahami oleh ikhwah? Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, riset itu penting. Kita tidak mengingkari adanya riset. Tapi bukan kemudian hasil riset kita ikut-ikutan dengan mereka. Mafhum ya? Abdullah ibn Abbas ketika mendatangi Khawarij membuat riset enggak ke sana? Riset itu apa loh? Jangan salah ngomong saya lagi. Apa? Penelitian kan? Ya itu udah saya maksud. Ya buat riset apa kira-kira pola mereka gini bagaimana gimana. Ya sudah, kemudian dibantah, bukan kita ikut dia. Abdullah ibn Abbas kan tanya satu-satu. Buat riset enggak Abdullah ibn Abbas? Apa sekarang yang menjadi kritikan kalian kepada sahabat Nabi? Apa? Riset enggak itu? Riset. 1, 2, 3 disebut oleh Khawarij. Kemudian apa kata Abdullah ibn Abbas? Ya sudah, kita sepakat sajalah. Pokoknya cari jalan tengah. Enggak ada. Dibantah satu persatu. Setelah Abdullah ibn Abbas buat riset, satu persatu dibantah oleh Abdullah ibn Abbas. Alhamdulillah, ribuan dari antara mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode Ahlussunnah. Faham di sini? Taib, Allahu taala alam bisawab. Saya baca satu soal kemudian kita akhiri pengajian kita. Bagaimana menjawab syubhat lebih baik orang bermaksiat lalu ia bertobat lalu masuk surga daripada orang yang berilmu sombong lalu ia dimasukkan ke dalam neraka? Taib, yang pertama masalahnya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, lebih baik orang bermaksiat. Nah, kalau seandainya betul dia bertobat, lebih baik. Tapi kita tahu nggak, bisa nggak kita bertobat dari maksiat? Paham di sini? Walaupun memang kita mengatakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu dari apa? Bukan dari kesombongan. Ya, antum perhatikan dua kasus yang terjadi. Nabi Adam alaihissalam dengan siapa? Iblis. Iblis membuat pelanggaran karena apa? Kesombongan. Orang yang membuat pelanggaran dengan kesombongan dari ilmu yang dia ketahui itu sulit untuk bertobat. Tapi Nabi Adam alaihissalam apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan maksiat bukan dikarenakan kesombongan. Ya, itu pun karena beliau lupa. Tapi beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Dua kasus. Iblis tidak bertobat karena dia berbuat kemaksiatan dengan ilmu dan kesombongan. Adapun Nabi Adam alaihissalam, beliau terjatuh ke dalam sebuah maksiat yang dilarang oleh Allah bukan dikarenakan kesombongan, bukan karena mu'anid. Ya, kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang paling penting bagi kita, jauhi maksiat, ya, nuntut ilmu, amalkan ilmu, sudah itu sudah caranya. Enggak ada cara yang lain. Ya karena kita tidak tahu kalau kita bermaksiat bisa enggak bertobat di akhir hayat kita. Bisa saja kita tidak bertaubat. Yang paling penting apa? Jauhi dosa, belajar, nuntut ilmu, usahakan amalkan ilmunya dan tunduk kepada ilmu yang kita ketahui dan jauhi kesombongan. Itu yang paling terpenting. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok kita bahas tentang iradah. Ya, dari poin yang ketiga dan poin yang keempat dari masalah takdir kita. Taib, wallahu taala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.